Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat dakwah bin Bas TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama pemirsa kajian rutin yang insya Allah akan kami tayangkan setiap hari Sabtu pada pagi hari, yang dimana akan diisi oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Syafi'i MPD Hafizahullah taala. Dan insya Allah akan kami siarkan secara langsung dari Studio 1 bin Bas TV. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Pada hari ini yang pada pertemuan ke-13 insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita mengenai ilmu mustalah hadis, dan sekarang kita akan membahas tentang al-hadis al-mudabbaj. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baquni dalam manzumahnya, beliau mengatakan wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wantakhih. Setiap perawi yang meriwayatkan hadis dari teman sejawatnya, artinya dari yang selevel dengan, dari setingkatan dengannya, misalnya sahabat meriwayatkan dari sahabat juga, tabi'in meriwayatkan dari tabi'in juga. Nah, itu namanya adalah mudabbaj. Fa'arifhu haqqan wantakhih, dan ketahuilah itu adalah benar. Fa'arifhu haqqan wantakhih, dan ini adalah salah satu jenis hadis gitu, dari bagian jenis hadis di mana para perawi itu tidak melulu meriwayatkan dari gurunya gitu. Nah, terkadang memang dari temannya sendiri. Nah, ini namanya adalah hadis mudabbaj. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi, setiap perawi yang meriwayatkan dari teman sejawatnya, ay al hadisu alladzi rawahu kullu qarinin an mislihi al musawi lahu fit tabaqah. Jadi setiap perawi yang meriwayatkan dari teman yang satu tingkatan dengan dia, namanya adalah mudabbaj. Nah, mudabbaj secara bahasa itu adalah isim maf'ul dari kata dabbaja yudabbiju. Mudabbaj, isim maf'ul dia, yang dihiasi artinya. Artinya secara bahasa itu adalah tahsin wa tazyin, memperbaiki, memperbagus, dan memperindah. Nah, itu adalah mudabbaj artinya. Lianna fihi syiddatu tahsin wa tazyin wa tawadhu'. Karena dalam hadis ini ada semacam ketawaduan. Tawadu itu kan indah. Nah, jadi di mana seorang teman sendiri itu tidak malu mengakuinya sebagai guru gitu. Dia meriwayatkan dari temannya. Artinya secara otomatis teman itu adalah gurunya. Ini adalah sebuah keindahan gitu, namanya mudabbaj. Ya. Mudabbaj itu artinya adalah indah, terhias, berhias. Nah, jadi ketika dia kelihatan, walaupun dia teman seangkatan, sebaya, seumuran, sama-sama sahabat misalnya, atau sama-sama tabi'in, jadi tidak ada rasa malu gitu untuk mengakui dialah guruku. Jadi itu kan adalah keindahan. Jadi karena dia tawadhu, maka dia akan menerima. Tapi kalau misalnya dia ada seorang perawi yang sombong, misalnya ada orang sombong, nggak mungkin dia mau meriwayatkan dari teman seangkatannya, karena itu bisa menurunkan derajatnya gitu ya. Jadi secara otomatis dia adalah temannya tadi, gurunya gitu. Makanya namanya mudabbaj, indah.
wa huwa an yarwi al-qarinu an qarinihi fa fiha taqarub bainahuma. Wa fil istilahi, jadi seorang teman meriwayatkan dari temannya, dan itu adalah, dan mereka berdua ada kedekatan, ya, artinya tidak levelnya tidak berjauhan. Secara istilah adalah riwayat kullu qarin an qarinihi wa qawluhu fa'rif haqqan wa ay iftakhir bi ma'rifatihi wastamsik bi hadzal naw'. Jadi kenalilah jenis hadis ini dan ketahuilah jenis hadis ini gitu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kebaikan, pertolongan, akhlak di antara teman. Artinya kita harus bangga mengenali jenis hadis ini, namanya wa'rifu haqqan wantahi. Maksudnya adalah ketahuilah dengan bangga jenis hadis ini. Karena di dalam hadis ini ada pelajaran penting bagi kita, di mana ada kebaikan. Jadi seorang itu tidak malu menjadi murid temannya sendiri, tidak malu menjadikan temannya sebagai guru. Itu kan adalah ketawaduannya, padahal mungkin saja dia lebih baik dari temannya. Itu adalah pelajarannya. Kemudian ta'awun, saling tolong menolong di antara mereka, jadi saling meriwayatkan. Kemudian itu adalah akhlak yang mulia sekali di antara teman. Jadi di buku ini dijelaskan, contohnya adalah minas sahabah kariwati kulli min Aisyah wa Abu Hurairah. Jadi kalau mudabbaj itu misalnya kalau kita buat mudabbaj itu adalah secara bahasa tadi lughatan tahsin atau tazyin. Tahsin atau tazyin. Tazyin. Atau keindahan. Kemudian secara istilah adalah riwayatu kullu qarinin an qarinihi. Periwayatan setiap qarin, teman itu dari temannya sendiri. Mereka saling meriwayatkan. Nah, sebenarnya ada beberapa contoh di situ disebutkan, tapi tidak dijelaskan hadisnya apa. Contohnya misalnya dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dia meriwayatkan dari Aisyah. Dari Aisyah. Kemudian sebaliknya, Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Seperti itu. Jadi saling tukeran hadis. Nah, seperti itu. Itu namanya munabbaj, ada keindahan. Misalnya dari Abu Hurairah ke Aisyah itu contohnya adalah ketika Aisyah tuh pernah mengatakan faqadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku merasa kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zatal lail, pada suatu malam, minal firasyi, di tempat tidur. Kemudian faja'altu atlubuhu biyadi fawaqa'at yadi ala batini qadamaihi. Jadi ceritanya adalah Aisyah itu kehilangan Nabi, merasa kehilangan ketika malam. Dia kehilangan Nabi. Ternyata Nabi itu adalah di sampingnya. Jadi Aisyah meraba-raba lagi tidur. Ternyata tangannya itu megang kaki Nabi SAW. Kaki Nabi. Posisi kakinya fawaqa'at yadi ala batini qadamaihi wa huma mansubatani. Jadi kaki Nabi itu dalam keadaan berdiri. Fasami'tuhu yaqul Allahumma inni a'udzu birahmatika min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ini adalah satu hadis di mana Aisyah itu mengajarkan menyampaikannya kepada Abu Hurairah.
Kemudian sebaliknya adalah satu kisah di mana satu hadis di mana sebaliknya Abu Hurairah yang meriwayatkan kepada Aisyah, di mana Abu Hurairah menyampaikan satu hadis yaitu tentang imra'ah udzibat fi hirratin. Seorang wanita itu disiksa masuk neraka karena dia menahan kucing. Jadi tidak mengasih makannya, tidak ngasih minumnya, mengikat kucing. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian disampaikannya kepada Aisyah. Jadi di sini secara otomatis mereka saling tukaran hadis gitu. Kemudian ini tadi misalnya ketika Aisyah mengatakan faqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi Aisyah merasa kehilangan Nabi. Kemudian faja'tu atlubuhu, kemudian aku mulai mencarinya biyadi, dengan tanganku. Fawaqa'at yadi ala qadamaihi. Kemudian ternyata tanganku menyentuh kedua kaki Nabi. Ternyata ala qadamaihi mansubatani. Kaki Nabi SAW itu setelah dicari-cari atau diraba-raba, ternyata kaki Nabi lagi berdiri, kata Aisyah. Nah, itu. Ini adalah contoh mudabbas saling meriwayatkan di antara sahabat. Sahabat. Saling meriwayatkan di antara sahabat. Kemudian misalnya pada contoh tabi'in itu seperti Anas bin Malik dan Az-Zuhri. Atau Az-Zuhri dan Abdul Aziz. Di mana Az-Zuhri meriwayatkan dari Abdul Aziz tentang satu hadis. Hadisnya adalah tawaddu'u mimma massat an-nar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri melalui Abdul Aziz. Kemudian sebaliknya Umar bin Abdul Aziz, kurang ini. Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz. Kemudian sebaliknya Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Az-Zuhri. Hadisnya adalah ketika Nabi SAW memanggil orang pada hari bai'at, di situ terjadi ada seorang datang kepada Nabi SAW. Jadi pada hari bai'at itu. Jadi hadis ini adalah diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz dari Az-Zuhri. Kemudian contoh lain misalnya Al-Auza'i ini sama-sama tabi'in. Al-Auza'i meriwayatkan dari Anas bin Malik bin Anas. Ini sama-sama tabi'in. Malik bin Anas. Di mana hadisnya adalah hadis tentang Amru bin Abi Salamah, seorang anak ketika itu makan bareng dengan Nabi SAW. Kata Nabi, udunu ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, fakul wasam fasammillah. Kemudian sebutlah nama Allah, baca bismillah, wakul biyaminik. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Auza'i melalui Malik bin Anas. Kemudian
Malik bin Anas meriwayatkan hadis dari Al-Auza'i, yaitu innallaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Innallaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam setiap urusan apapun. Nah, ini adalah tukaran juga mereka saling meriwayatkan. Kemudian juga pada atba'ut tabi'in juga ada. Atba' tabi'in setelah generasi tabi'in, yaitu generasi ketiga sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Contohnya adalah Ahmad bin Hanbal mengatakan haddatsani Abdul Razzaq. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan haddatsani Abdul Razzaq. Nah, tentang hadis, misalnya hadis yu'tiqu nafsaka, yu'tiqu fi nafsihi fi unukika wa yuriqu fi rikika, yu'tiqu fi unikika wa yuriqu fi rikika. Merdekakanlah budak yang ada padamu, kemudian lemah lembutlah kepada budak yang ada padamu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Abdul Razzaq. Kemudian sebaliknya Abdul Razzaq meriwayatkan dari Imam Ahmad. Meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan haddatsani Ahmad bin Hanbal. Nah, di mana hadisnya adalah kana Ibnu Umar ra'a musalliyan la yarfa'u yadayhi. Kemudian fahasabahu fi sholati hasabahu amarahu fi sholati. Kemudian amarahu an yarfa'a yadayhi. Jadi satu hadis ini adalah hadis mauquf. Ketika itu Abdullah bin Umar melihat seorang sholat yang tidak mengangkat tangannya, kedua tangannya dalam sholat. Kemudian Abdullah bin Umar memerintahkannya untuk mengangkatnya. Nah, ini adalah hadis diriwayatkan oleh Abdul Razzaq melalui Ahmad bin Hanbal. Sementara tadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal melalui Abdul Razzaq. Jadi tukaran. Inilah namanya mudabbaj. Ada mudabbaj, sebenarnya ada lagi generasi setelahnya, misalnya mudabbaj juga namanya. Tapi kita untuk memahami apa itu mudabbaj, dan alhamdulillah kita sudah berikan contohnya. Jadi semoga tergambar apa yang dimaksud dengan hadis mudabbaj. Hadis mudabbaj itu adalah pertukaran atau periwayatan dari teman ke teman, atau dari satu tingkatan generasi ke tingkatan ke sesama generasinya gitu. Misalnya sahabat dengan sahabat, seperti tadi Abu Hurairah ke Aisyah, dari Abu Hurairah melalui Aisyah, kemudian dari Aisyah melalui Abu Hurairah. Begitu juga misalnya contoh lain dari Jabir bin Abdullah melalui Abdullah bin Abbas.
Nah, yaitu contoh hadisnya adalah yadkhulul jannata man baya'a tahta syajaratin illa sahibul jamal ahmar. Masuk surga orang yang melakukan baiat di bawah pohon kecuali pemilik onta merah, Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah melalui Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas meriwayatkan melalui Jabir bin Abdullah satu hadis, yaitu di mana Nabi SAW membaca ayat idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan Allahumma amarta bid-du'a wa takallafta bil ijabah. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas melalui Jabir bin Abdullah. Kemudian tadi seperti contoh pada tabi'in, Zuhri meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Az-Zuhri. Jadi ketika Az-Zuhri meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, contohnya adalah hadis tawadda'u mimma massatin nar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Az-Zuhri, yaitu ketika Nabi SAW memanggil orang pada hari baiat. Kemudian datanglah Abu Sinan bin Muhsin. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, ubayyi'uka ala ma fi nafsik, apakah aku membaiatmu terhadap dirimu, wa ma fi nafsi. Kemudian Nabi mengatakan, apa itu yang ada pada diriku? Qala adribu bisayfi baina yadayka hatta yudhhirakallah. Aku berperang di hadapanmu sampai Allah memenangkanmu. Au uqtal, atau aku dibunuh. Nah, ini hadis ini adalah diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz melalui Az-Zuhri. Ini adalah beberapa contoh yang sudah kita sebutkan di sini tentang apa itu mudabbaj. Nah, kemudian faidatuhu, manfaat dari hadis mudabbaj ini adalah annahu al-amnu min dhanni ziyadah fis sanad. Jadi lebih aman, tidak ada kerancuan bahwa ada tambahan sanadnya. Fa idza rawal Lais, misalnya seandainya Lais meriwayatkan dari Malik misalnya, dan mereka ini adalah temanan gitu, Aniz Zuhri, fala yadunnu anna qawlahu an Malik zaid. Jadi jadi ini untuk membantah atau menghilangkan keraguan bahwa satu sanad ini adalah tambahan. Nah, jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada namanya tambahan dalam sanad, seperti misalnya tambahan dalam matan. Jadi ketika ada tambahan dalam sanad itu, maka akan berdampak pada bisa saja hadisnya adalah lemah. Sementara hadis mudabbaj ini dia bukan tambahan, dia benar-benar meriwayatkan. Jadi misalnya dari Nabi SAW, kemudian Aisyah, kemudian Abu Hurairah. Jadi ini seolah-olah kan ada tambahan sanad gitu. Padahal tidak, itu memang benar adanya seperti itu periwayatannya. Jadi misalnya tentang hadis imra'atun uddibat fi hirrah. Nah, itu kan memang bukan tambahan. Memang Aisyah tidak langsung mendengarnya dari Nabi. Memang Aisyah benar-benar mendengarnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini bukan tambahan. Itu bedanya dengan jenis hadis yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang hadis al-mudraj, ya, hadis mudraj. Jadi ada tambahan periwayatan. Oke.
Sekarang kita akan bahas tentang materi berikutnya mengenai al-muttafiq wal muftariq. Sesuai dengan urutannya yang dibuat oleh Imam Al-Baiquni, beliau mengatakan muttafiqun labdan wa khattan muttafiq wa didduhu fima dzakarna al-muftariq. Muttafiq labdan wa khattan maksudnya adalah al-asma wal ansab. Jadi sama secara ucapan dan tulisan namanya dan nama nasabnya. Allati waradat fil hadithi muttafiqatun mutamathilah. Jadi yang terdapat dalam hadis itu sama persis gitu. Wa qaluhu muttafiqun wa didduhu fima dzakarna al-muftariq. Muttafiq itu tentunya lawannya adalah muftariq. Ai idza u'tibirat wujidat muftariqatan mutabayinah. Apabila didapati ada perbedaan yang perbedaan yang jauh. Wa hadha at-ta'rif lil muttafiq wal muftariq. Nah, ini adalah perbedaan muttafiq dan muftariq. Qaribun min ta'rifil Khatib al-Baghdadi lahu ay mattafaqat asma'uhum wa asma'u abahim fasa'idan. Jadi maksudnya adalah yang sama nama mereka itu sama, misalnya Muhammad namanya, wa asma'u abahim dan nama ayah mereka juga sama, Abdullah misalnya. Fasa'idan ataupun nama kakek mereka juga sama, misalnya Ahmad misalnya. Muhammad bin Abdullah bin Ahmad. Itu kan sama. Ada dua orang perawi namanya sama. Muhammad bin Abdullah bin Ahmad. Waqtalafat ashkhasum. Sementara mereka itu bukan orang yang satu gitu. Nah, namanya aja yang sama, tapi orangnya beda. Nah, makanya dikatakan wadidduhu fima dzakarna ishkalun lakin yumkinul qawlu anna al-maqsudu diddul muftariq min haitsu tabayun baina hadhil asma' wal ansab. Jadi muttafiq itu nama aja gitu, tapi orangnya beda. Wa amma suwarul muttafiq wal muftariq fahiya mukhtalifatun numassiluha li ba'diha. Adapun gambaran-gambaran dari muttafiq dan muftariq ini adalah beda-beda, ada macam-macamnya juga. Misalnya di buku ini dijelaskan ada namanya muttafiq asma'uhum wa asma'u abaihim. Nah, yang sama itu nama mereka dan nama ayahnya. Padahal orangnya beda. Jadi orang Arab itu memang biasa. Namanya misalnya Muhammad, banyak banget Muhammadnya. Orangnya beda-beda. Namanya Ali. Dari dulu memang seperti itu. Al-muttafiq wal muftariq. Muttafiqun wal muftariqun. Nah, ada yang sama itu cuma nama dan nama mereka. Nama mereka dan nama ayah mereka. Padahal orangnya beda. Nah, yang sama adalah namanya dan nama ayah mereka. Contohnya di sini misalnya Ahmad bin Ishaq. Ahmad bin Ishaq, ada 3 orang yang memiliki nama Ahmad bin Ishaq. Ahmad bin Ishaq. Ini adalah semuanya perawi. Tapi 3 orang. Ada 3 orang di sini. Nah, yang satu adalah dia, dari mana kita membedakannya? Tentunya ditinjau dari daerah yang mana, marganya apa. Misalnya satunya adalah As-Sarmadi, kemudian yang kedua Al-Hadrami, yang ketiga adalah Al-Ahwazi. Yang pertama adalah As-Sarmadi, yang kedua adalah Al-Hadrami, yang ketiga adalah Al-Ahwazi. Nah, ini adalah 3 orang, tapi namanya sama. Semuanya Ahmad bin Ishaq, As-Sarmadi, Ahmad bin Ishaq, Al-Hadrami, Ahmad bin Ishaq, Al-Ahwazi. Ini namanya sama. Muttafiqun labdan wa khattan. Sama secara lafaz dan tulisannya sama. Kemudian ada yang sama itu adalah asma'uhum wa aba'uhum dan nama ayah mereka, wa ajdaduhum
dan nama kakek mereka pun sama. Contohnya di sini adalah Ahmad bin Abdullah bin Ali. Yang satu adalah Al-Manjufi, yang satu lagi adalah Al-Misisi. Nah, Ahmad bin Abdullah bin Ali. Nah, ada dua orang, satu namanya Al-Manjufi, satu lagi adalah Al-Misisi. Nah, Al-Misisi. Misisi. Jadi dua orang ini sama, namanya sama-sama Ahmad, nama ayahnya sama-sama Abdullah, nama kakeknya sama-sama Ali. Ini juga sama antara namanya, nama ayahnya, dan nama kakeknya. Kemudian ada yang sama itu nama kunyahnya. Kunyahnya sama nasabnya. Kunyah dan nasab. Nisbahnya. Misalnya nisbahnya adalah orang ini, orang Syam, atau orang Mekah misalnya, atau orang Yaman. Contohnya adalah Abul Hakam Al-Anzi. Nah, kunyahnya Abul Hakam, kemudian nisbahnya dia orang Anzi. Nah, Al-Anzi. Ini adalah dua orang yang memiliki kunyah dan nasab sama. Yang satu ada tiga orang. Yang satu Z, ada dua orang. Yang satu adalah Z bin Abi Sya'tha. Yang satu Yasar Al-Wasiti. Sayyar Al-Wasiti. Z bin Abi Sya'tha. Yang satu lagi Sayyar Al-Wasiti. Nah, mereka punya kunyah sama dan nisbah sama. Jadi ketika disebutkan nama mereka tuh terkadang hanya menggunakan ini saja, Abul Hakam Al-Anzi, tanpa menyebutkan nama aslinya. Jadi sehingga orang kan kadang bingung, ini Abul Hakam Al-Anzi yang mana, apakah yang ini atau yang ini, gitu. Kemudian ada yang sama itu adalah asma'uhum wa aba'uhum wa nisbahum. Yang sama adalah asma'uhum, nama mereka sama, dan nama ayah mereka juga sama. Kemudian nisbah mereka juga sama. Dinisbahkan kemana? Contohnya di sini adalah Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Orang-orang Ansar, keturunan Ansar dia. Nama mereka Abdullah, Muhammad, nama ayahnya Abdullah. Tapi orang yang beda. Satu adalah Abu Abdullah, satu lagi Abu Salamah. Bedanya adalah kunyahnya. Satu Abu Abdullah, satu lagi Abu Salamah, kunyahnya yang beda. Kemudian yang terakhir adalah yang sama itu adalah kunyahnya dan nama ayah mereka. Yang sama adalah wa asma aba'ahum. Contohnya adalah Abu Bakrin bin Ayyash. Abu Bakrin kunyahnya sama, bin Ayyash, ayahnya juga sama. Tapi yang satu adalah orang Kufah. Yang satu adalah orang Kufah. Yang satu lagi adalah orang Al-Bajudai. Nah, ini adalah masalah al-muttafiq. Semuanya sama. Jadi terkadang di dalam hadis itu yang disebutkan hanya
nama-nama itu tadi, misalnya ada yang nyaman dia dengan menggunakan Ahmad bin Ishaq. Ahmad bin Ishaq. Sehingga ini kan bisa terjadi pertukaran gitu, pertukaran sanad. Yang membuat perawi-perawi itu bingung. Ini Ahmad bin Ishaq mana? Apakah As-Sarmadi atau Al-Hadrami? Nah, jadi kenapa penting dibahas ini? Karena bisa saja tertukar namanya gitu. Bisa saja tertukar. Dan bisa saja satu lemah, satu sahih. Jadi akan berdampak kalau misalnya anggaplah misalnya adalah dalam satu sanad itu namanya Ahmad bin Ishaq. Anggaplah misalnya yang satu As-Sarmadi itu adalah orangnya sahih, thiqah. Yang satu lagi misalnya Al-Hadrami itu tidak thiqah, anggaplah contoh misalnya. Jadi sehingga kalau misalnya tertukar itu kan bahaya, bisa berdampak pada hadisnya. Yang awalnya misalnya hadisnya adalah sahih karena sanad adalah As-Sarmadi, ketika ditukar akhirnya bisa berdampak jadi lemah hadisnya. Nah, ini adalah pentingnya belajar muftafiq dan muftarik ini. Kemudian min fawaidihi adamul khalat bainar ruwat. Jadi di antara manfaat belajar ini adalah agar tidak salah, agar tidak bercampur, tidak bertukar di antara perawi-perawi tadi yang sama namanya, yang sama nasabnya, yang sama kunyahnya. Kemudian ma'rifat as-siqah min ad-dha'if lil hukmi bi diqqatin 'ala al-ahadits. Jadi untuk mengenali mana yang siqah, mana yang lemah. Jadi bisa saja agar tidak tertukar. Kemudian wali ma'rifatil awhamil lati waqa'at. Jadi untuk menghilangkan, untuk mengetahui keraguan-raguan, ketidakpastian yang terjadi dalam sanad tersebut. Bisa bibidzan anna syakhsaini syakhsun wahid. Nah, bisa saja orang mengira, murid-muridnya mengira bahwa mereka itu sama, Ahmad bin Ishaq itu semuanya orangnya siqah gitu. Tapi bisa saja diantaranya adalah lemah. Sehingga akan berdampak pada hadis yang diriwayatkan. Kalau misalnya tergantung sanadnya, kalau yang misalnya Ahmad bin Ishaq itu, yang dimaksud Ahmad bin Ishaq itu adalah orangnya, maka hadisnya akan sahih. Tapi kalau ternyata Ahmad bin Ishaq adalah orangnya lemah, maka hadisnya akan berdampak jadi lemah. Kemudian al-mu'talif, apalagi misalnya perawi-perawi di bawahnya, murid-murid mereka itu tidak bisa membedakan ini Ahmad bin Ishaq yang mana gitu. Seperti itu. Atau misalnya dia tahunya cuma satu aja, Ahmad bin Ishaq. Nah, ternyata Ahmad bin Ishaq yang dimaksudnya adalah lemah. Dia misalnya tahunya Ahmad bin Ishaq semuanya, dia tahunya misalnya Ahmad bin Ishaq itu adalah yang As-Sarmadi saja misalnya. Dia tahunya As-Sarmadi ini adalah orang yang siqah. Ternyata yang hadis yang didapatinya di dalam sanad-sanad yang pengen diriwayatkan itu bukan As-Sarmadi, ternyata orangnya Ahmad bin Ishaq yang lain, ternyata orangnya lemah, kan bisa saja terjadi. Akhirnya apa? Itu akan berdampak pada hadisnya, bisa menjadi lemah juga. Kemudian mengenai matan berikutnya, yaitu mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat. Nah, ini berdekatan pembahasannya. Tadi muttafiqun, sama persis namanya semua, tulisannya sama. Sekarang muttafiqul khatti faqat. Jadi yang sama itu cuma tulisan. Nah, yang sama itu cuma bentuk tulisannya saja. Ai mattafaqa kitabatan wa ikhtalafa nutqan. Itu tulisannya sama, bentuknya sama, tapi beda cara pengucapannya. Wa qalun nadim wa didduhu mukhtalifun qad yushkal. Dan lawannya adalah mukhtalif, beda sama sekali. Yumkinul qawlu ay diddul mu'talif min haitsu tabayun qawluhu fakhshal ghalat. Jadi mungkin saja adalah, maksud di sini adalah lawan dari mu'talif itu adalah ditinjau, maksudnya adalah mukhtalif ditinjau dari perbedaannya. Qauluhu fakhshal ghalat. Kemudian Imam Baiquni mengatakan fakhshal ghalat. Maka hati-hatilah salah gitu, salah tulis.
Ai ihtariz minal khata, hindari kesalahan fi dzalik. Fa innahu la yaslam minhu ahad li'annahu laysa 'ala qiyasin. Karena tidak ada yang aman, tidak ada yang selamat dari hal-hal seperti ini karena ini tidak bisa dikiaskan gitu. Gambarannya adalah beberapa contoh seperti berikut misalnya. Mu'talifun tadi muttafiqun, sekarang mu'talifun. Apa yang dimaksud mu'talifun itu adalah persamaan bentuk tulisan tapi beda mengucapkannya. Al-mu'talif. Nah, ada yang jenisnya adalah i'talafat, ma'talafat suratu hurufihi wa ikhtalafat fi syakli. i'talafat suratu hurufihi wa ikhtalafat syaklu. Ikhtalafat syakluhu. Jadi bentuk hurufnya sama, tapi harokatnya yang beda. Bentuk hurufnya sama, tapi harokatnya yang beda. Waqtalafat fi syakli. Jadi sama hurufnya, tapi harokatnya yang beda. Contoh adalah salamun sama salamun. Namanya salam. Di sini harokatnya tidak ada tasydid, di sini ada tasydid. Nah, hurufnya sama. Contoh lain misalnya uqailun sama aqilun. Aqilun sama uqailun. Hurufnya sama, tapi harokatnya yang beda. Kalau ini salamun tanpa tasydid, ini salamun. Kemudian jenis yang kedua adalah ma'talafat suratu hurufihi wa ikhtalafat fi i'jamihi. Bentuk hurufnya sama, i'talafat suratu hurufihi wa ikhtalafat fi i'jamihi. Bentuk hurufnya sama tapi titik-titiknya beda. Contohnya apa? Misalnya sirajun dan sirahun. Nah, ada namanya sirajun. Nah, dan sirahun. Di sini ada titiknya, di sini tidak ada. Ini kan beda sekali sebenarnya. Ada perbedaan. Bentuk tulisannya sama. Bentuk hurufnya sama, tapi titik yang beda. Contoh lain misalnya syuraihun sama suraijun. Nah, di sini shinnya ada titiknya, di sini tidak ada. Di sini tidak ada titik hanya, di sini ada titik jimnya. Tulisannya sama. Kemudian berikutnya adalah ma'talafat suratuhu wa ikhtalafat fi hurufihi. I'talafat suratuhu wa ikhtalafat fi hurufihi. Bentuknya sama tapi hurufnya beda. I'talafat suratuhu wa ikhtalafat fi hurufihi. Contohnya adalah Zunairun, Zunainun. Nah, Zunairun sama Junainun. Nah,
Nah, ini kan bentuknya sama. Junairun sama Junainun. Nah, bentuknya sama tapi hurufnya beda. Di sini ro, di sini nun. Nah, kalau seandainya dikasih titik di sini akan jadi sama. Tapi di sini tidak ada. Kemudian contoh lain adalah Jubairun sama Hunainun. Jubairun sama Hunainun. Jubairun sama Hunainun. Ini mirip anunya, tulisannya tapi beda hurufnya. Di sini huruf ro, di sini huruf nun. Oke. Dan ini bisa saja terkadang orang salah tulis gitu. Salah tulis. Maka akan berdampak juga. Kalau misalnya salah tulis berarti beda orang lagi dan akan berdampak kesahihan dan kelemahan hadis tersebut. Jadi gambaran adalah yang pertama ma'talafat suratu hurufihi waqtalafat fi syakli, contoh adalah salamun tanpa tasydid dan salamun bertasydid. Uqailun, aqilun memfathahkan ain dan uqailun mendomahkan ainnya. Kemudian ma'talafat suratu hurufi waqtalaf fi ijamihi, yang sama penulisannya tapi beda titiknya. Misalnya sirajun ada titik jimnya, sementara sirahun haknya tidak ada titiknya. Kayak syuraijun sama syuraihun. Suraijun sama syuraihun juga sama. Kemudian bentuknya, gambarnya sama, tapi hurufnya beda. Contohnya adalah Junairun sama Junainun. Kemudian Jubairun dengan Jubainun. Hunainun. وهذا المتشابه المتماثل في الصورة من أدق ما يشتبه في المخطوطات. Yang memiliki yang kemiripan seperti ini dalam bentuknya, ini adalah bentuk rincian yang memiliki kemiripan penulisan. Jadi tujuannya apa? Tentunya itu tadi berdampak pada kesahihan hadis. Kalau seandainya tertukar salah tulis, misalnya sirojun jadi sirohun, ini kan bahaya sekali salah tulis. Misalnya dibaca di buku, sementara yang pengen nulis ulang, pengen yang baca itu salah baca gitu kan bahaya. Misalnya dia pengen tulisan adalah sirojun, ternyata dibaca sirohun, ini kan bahaya sekali. Artinya berganti orang dia. La siyamal qadimatu minhal wallati kanat ghair mantuqah. Jadi apalagi misalnya tidak di zaman dulu itu nggak ada istilahnya titik-titik gitu. Nggak ada. Zaman dulu itu misalnya ta, ba juga seperti ini, ta juga seperti ini, sa juga seperti ini. Nah, ini semuanya tergantung orang yang baca gitu. Makanya zaman dulu itu tergantung cara bacanya seperti apa. Nah, misalnya surah sirojun dan surah ini tidak ada titiknya. Jadi sehingga apa? Siapa yang menulisnya? Kemudian siapa yang membacakan? Jadi kalau seandainya di zaman dulu itu tanpa titik seperti ini, orang akan bisa salah dalam membacanya. Misalnya suraihun sama surejun. Kita hilangkan titiknya. Kalau di zaman dibaca orang sekarang akan bingung. Makanya perlu namanya talaki. Jadi apakah ini sirohun atau sirojun? Tentunya yang tahu itu adalah yang nulis itu, yang nulis. Nah, zaman dulu itu tidak ada titik-titik. Jim begini, ha begini, kho juga begini, dal begini, dal juga begini. Tidak ada titik-titiknya. Makanya alhamdulillah sekarang itu mulai dipermudah dengan ada titik-titik, sehingga mudah membedakannya. Tapi kalau zaman dulu semuanya seperti itu. Tergantung kita bacanya siapa yang membacakan. Jadi tidak ada titiknya. Waqad kasrat tasnifu fi hadan naw' min al-mushtabih, fa kana ahammu ma sunnifa fihi kitabul al-mushtabah wal mukhtalif. Jadi bahkan banyak sekali buku-buku yang dikarang oleh para ulama itu mengenai
penulisan-penulisan seperti ini, yang mirip-mirip seperti ini. Di antaranya adalah, nama bukunya adalah Al-Mushtabahu wal Mukhtalaf lil Hafidh Abdul Ghani bin Sa'id Al-Azdi, yaitu dikarang oleh Abdul Ghani bin Sa'id Al-Azdi. Beliau wafat pada tahun 409 Hijriyah. Thumma ikhtasarahu al-Imam Al-Dhahabi, kemudian Imam Dhahabi meringkasnya fi Kitab al-Mushtabah fil Rijal. Dia membuat buku lagi, meringkas dari Mushtabah dan Mukhtalaf ini menjadi buku Mushtabah fil Rijal. Wa afdalul musannafati fi hadzal bab huwa Tawdihul Mushtabah. Dan buku yang paling bagus tentang masalah ini adalah ada namanya Tawdihul Mushtabah, buku Tawdihul Mushtabah. Karangan Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Abdullah bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Nah, ini adalah pengarangnya. Pengarangnya adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Abdullah bin Nasiruddin Al-Dimashqi. Nama bukunya tadi adalah Tawdihu Al-Mushtabah. Beliau ini meninggal pada tahun 842 Hijriah. Wa dzalika liishtimalihi ala fawaidil mushtabah. Di mana buku ini tadi, Tawdihul Mushtabah ini mencakup manfaat dan faedah-faedah mushtabah tadi. Apa fungsinya, apa manfaatnya kita belajar mengenali hal-hal seperti ini tadi. Ada yang mukhtalif, ada yang mu'talif, dan seterusnya. Wa nafa'is al-musannafat allati sabaqathu. Dan ini adalah karangan yang paling berharga sekali yang pernah ditulis. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir. Kita akan membahas tentang al-hadits al-munkar. Dan pertemuan ini insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa. Kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pemirsa sahabat dakwah Binbas TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian rutin yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pada pagi hari yang diisi oleh ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Syafi'i MPD Hafizullah taala. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan selamat menyaksikan tayangan-tayangan kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas